selamat siang. Nama saya Fully. Dalam kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan hasil proyek terkait SDG 16, Peace, Justice, and Strong Institutions dengan fokus pada pentingnya toleransi dan perdamaian di masyarakat. Oke, kita lihat latar belakang masalahnya dulu ya. SDG 16 menekankan pentingnya perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. Namun, dalam realitas sehari-hari, kita masih sering menjumpai konflik sosial, diskriminasi, serta kekurangnya kepercayaan terhadap institusi hukum. Karena itu, saya merasa penting untuk menggali bagaimana nilai toleransi dan perdamaian dapat tumbuh di masyarakat sebagai upaya mendukung tercapainya SDG 16. Oke, rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada 3 rumusan masalah yang saya ajukan. Pertama, bagaimana praktik toleransi antar umat beragama dapat terwujud di lingkungan masyarakat. Kedua, faktor apa saja yang mendukung terciptanya perdamaian di tingkat lokal. Dan yang ketiga, bagaimana peran individu dalam menjaga nilai-nilai perdamaian, keadilan, serta memperkuat institusi yang ada. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya melakukan wawancara dengan narasumber bernama Juan Lambang. Beliau dibesarkan di kota Solo, Jawa Tengah, yang memiliki keragaman suku dan agama. Dari hasil wawancara, saya menemukan bahwa meskipun berbeda keyakinan, masyarakat tetap saling membantu dalam berbagai acara keagamaan maupun kegiatan sosial. Misalnya, sewaktu Natal, umat beragama Muslim di daerah tersebut menjadi panitia, misalnya untuk parkir, untuk tiketing, dan untuk uh, tata tertib. Tradisi gotong royong dan budaya kebersamaan inilah yang ternyata menjadi kunci terciptanya toleransi dan perdamaian di lingkungan tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa keberagaman tidak harus menjadi sumber konflik, justru bisa menjadi kekuatan untuk memperkuat solidaritas. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang solusi yang ditawarkan. Berdasarkan temuan di lapangan, beberapa solusi yang bisa ditawarkan untuk memperkuat nilai-nilai SDG 16 yaitu pertama, pendidikan toleransi sejak dini. Setelah itu, agar generasi muda terbiasa menghargai perbedaan dan keragaman. Kedua, membangun forum diskusi lintas agama dan budaya untuk memperkuat komunikasi. Ketiga, menghidupkan kembali program gotong royong sebagai ruang interaksi masyarakat lintas komunitas. Dan keempat, kampanye anti-diskriminasi, baik melalui media sosial maupun kegiatan langsung di masyarakat. Oke, refleksi pribadi yang saya dapatkan setelah melakukan proyek ini, saya tuh banyak banget dapat pelajaran berharga. Saya menyadari bahwa toleransi bukan hanya tentang menerima perbedaan, tapi juga tentang bagaimana kita bisa bekerja sama meski memiliki latar belakang yang berbeda. Pengalaman ini membuat saya lebih terbuka dalam menghargai keberagaman serta sadar bahwa setiap individu memiliki peran penting menjaga perdamaian. Bagi saya pribadi, proyek ini memberikan dorongan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan nilai-nilai di SDG 16, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkup yang lebih luas. Ini ya yang tadi saya sudah jelaskan, perbedaan toleransi saran dan bisa digunakan. Nah, sebagai penentu dan kesimpulan, SDG 16 hanya bisa terwujud jika setiap individu berkomitmen untuk menjaga perdamaian, menegakkan keadilan, dan memperkuat institusi. Mulai dari hal sederhana seperti gotong royong, menghargai perbedaan, hingga berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.